Kalau dia datang di Beyond Seven dengan game plan yang sama, saya minta maaf, saya cakap memang Ronald akan habis. Tapi awak kena tukar and saya is not gonna be the same lah. Kalau langsung KO seperti Haris kan kurang wow gitu ya. Jadi saya maunya ya jadilah diri saya sendiri. Tujuan saya di samping saya fight, saya juga akan menghibur para pecinta combat sport. Wasit tidak akan ragu-ragu lagi, saya pastikan itu. Nggak sabar saya. Pertandingan Putra Abdullah versus Ronald Siaan harus berakhir seri di Beyond 6 kemarin. Putra merasa dia menang, Ronald pun merasa dia menang. Sehingga jalan terbaik adalah rematch untuk menentukan siapakah yang terbaik di antara mereka berdua. Namun ada yang berbeda di rematch kali ini. Kini giliran Ronald yang bertandang ke Malaysia untuk mencoba menaklukkan Putra. Dan tidak hanya itu, kini untuk pertama kalinya sabuk Beyond Kick Striking Asia akan diperebutkan. Apakah Putra akan mampu mengakhiri rivalitas panjang ini secara sempurna dengan menjadi juara di tanahnya sendiri? Ataukah Ronald akan mampu membungkam penonton Malaysia dan membawa pulang sabuk juara ke tanah air? Saya Sardo dari Radio War dan selamat datang di Face to Face Putra versus Ronald 2 menuju Beyond 7 disiarkan langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur tanggal 25 April 2026 live pay-per-view di video. Silakan Putra. Silakan Ronald. What's up? I'm back again. Hai. Oke, seperti biasa sebelum dimulai kalian berdua dipersilakan untuk saling bertatapan dulu selama 10 detik. Oke, Putra, Ronald, welcome back. Sebentar lagi akan bertanding lagi di Beyond 7. Gimana perasaannya melawan familiar face? Kalau tanya saya, yalah nggak sabar lah sebab di pertandingan yang kemarin tiada keputusan yang orang kata betul. Tak ada, dia tak menang, saya pun tak menang. So, draw. So kali ni, it's gonna be different lah. Excited. Oke. Ronald, perasaannya menuju Beyond 7 ini? Oh, udah pasti saya udah tidak sabar karena ini ajang pembuktian untuk saya. Yang pastinya ya sangat surprise sekali ada bel di sananya. Oke, Putra, which one excite you more? The first fight or the second fight? Kalau tanya lah, of course second fight. Oke, justru ini yang lebih So excited. ada orang kata kalau menang di Beyond 6 itu memang menang tapi tiada kejuaraan kan, faham tak? Okay. Tapi kali ini bila menang tu dia dah yang disandang Asian Champion tu. So lagi excited lah. Kalau Ronald gimana? Lebih excited pertandingan pertama atau menuju pertandingan kedua ini? Serasa rematch ini lebih wow karena seperti yang saya bilang tadi ada surprise-nya, ada belnya. Di situ ya ada, jadi makin tinggi untuk saya berharap untuk di rematch ini jauh lebih baik dan memenangkan ini. Oke. Bicara tentang belt nih, ini untuk pertama kalinya Beyond Kick Striking Asia bakal muncul dan udah nggak ada lagi sabuk nasional. Ketika ada pengumuman itu, apa yang berubah secara mentalitas atau latihan dari Ronald Siaan? Kalau latihan ya saya percayakan sama pelatih saya, coach saya. Tapi dari segi mental, saya harus lebih instan lagi, lebih wow lagi, lebih gila lagi karena saya akan bermain di kandang lawan dan saya pulang harus membawa bel itu ke Indonesia. Oke, how about you Putra? Kalau Putra, saya pernah cakap dengan semua orang tau. Once ada title belt dekat depan saya kan, saya akan jadi more hungry untuk nak dapatkan tali pinggang tu. Sebab tali pinggang saya yang saya pernah dapat sebelum ni, semua saya lawan dengan yang betul-betul top tapi saya perlu mati-matian untuk dapat. Sebelum ni saya kena habiskan lawan Sabri. Saya punya belt final saya lawan dengan Amarul. So saya punya belt champion tu saya perlu lawan dengan orang yang kuat tau. So saya perlu mati-matian untuk menang benda tu. So it's not easy. So once ada belt tu, it's more hungry lah for Putra. Oke. Nah, ada lagi yang spesial, nggak cuma belt, tapi di Beyond 7 ini juga bakal digelar di Malaysia. Gimana perasaan kamu, Putra? Wah, kalau kata perasaan tu, ya Allah, sangat-sangat happy lah. Sebab 3 kali saya main dekat Indonesia, bukan bosan tapi orang kata nak dapat environment baru.
So saya tak tahulah, maybe dapat environment baru tu rasa lagi semangat fight dekat negara sendiri. So yalah, mesti nak kena buktikan dekat orang-orang Malaysia, dekat family saya semua dah support saya kan. So it's gonna be different and buat yang terbaik gila-gila lah untuk orang-orang Malaysia semua. Oke. Ronald, kita tahu kamu sudah sampai kemana-mana, sampai ke Eropa, sampai kemana-mana. Kini kamu akan bertanding di Malaysia. 4.000 penonton, World Trade Center Kuala Lumpur. Gimana perasaan kamu? Ya, saya sudah lama sejak saya habis kontrak di Amerika, saya pulang ke Indonesia dan saya break 2 tahun untuk main di luar. Jadi saya kembali lagi ke bermain di internasional. Saya rasa ya ini yang saya rindukan. Oke. Apalagi saya sebagai main event, wah selama saya main di luar saya belum pernah main event, baru ini saya main event. Wah, ini impian saya gitu loh. Oke. Ini kan main event di tanahnya Putra yang bisa dibilang mayoritas penonton tuh akan mengecam kamu lah. Kamu nggak bakal dapat dukungan di sana, semua bakal meneriakan Putra. Itu bakal jadi masalah nggak? Bagi saya nggak masalah. Kenapa? Karena dengan adanya karena saya itu selama saya fight ya, apalagi saya selama bergabung di Beyond, saya selalu dihujat, saya selalu tidak diunggulkan. Tapi dengan itu saya punya keinginan bahwasannya saya ingin menutup mulut mereka itu, dan saya akan buat mereka suka ke saya dan mereka akan beralih ke saya gitu. Oke. Putra, di press conference kemarin, after press conference kamu bilang kamu mendoakan ada kemenangan KO untuk this time. Apakah is it because that's gonna be the perfect ending for this rivalry, atau kamu menargetkan KO karena kamu merasa kamu capable untuk meng-KO-kan seorang Ronald? Sebenarnya selepas saya, ramailah, semualah orang cakap dengan saya, Putra, kau training hard tapi bila kau fight, kau tak nak habiskan. Sebab saya cakap, saya suka enjoy the fight. Tapi diorang kata, kau tengok, bila kau enjoy the fight, at the end, bila kau kurang buat, kau sendiri yang rugi. So bila keputusan dah draw, engkau yang down sekarang. So diorang kata, baik kau pergi fight tu, engkau punya harapan tu kau nak kalahkan. So try habiskan. Itulah saya punya harapan untuk fight ke depan ni. Oke. Sebaliknya, Ronald, kau bilang di pertandingan ini kamu targetnya pengen dominasi 5 ronde. Kenapa? Karena kamu merasa itu lebih nikmat dibanding menang KO, atau kamu merasa karena kamu nggak yakin kau bisa ngawin Putra, makanya kau bilang menang poin? Begini, karena saya lebih suka menghibur. Dengan saya menghibur kan nama saya makin naik. Kalau langsung KO seperti Haris kan kurang wow gitu ya. Jadi saya maunya ya jadilah diri saya sendiri. Tujuan saya di samping saya fight, saya juga akan menghibur para pecinta combat sport. Oke. Kalau KO itu bonus bagi saya. Walaupun saya sering buat KO ya di MMA ya, tapi ini kick striking perdana buat saya 3 kali. Saya rasa saya bisa lah. Oke. Putra, tadi kamu mention banyak yang bilang sama kamu fight tuh jangan terlalu enjoy, harus lepas lah dari awal. Dan kita ngelihat itu di ronde kelima waktu lawan Ronald. Nah, apakah itu berarti dari ronde pertama nanti kamu bakal fight seperti ronde kelima kemarin atau bagaimana? It's surprise lah. It's gonna be surprise lah. It's gonna be different lah, lain lah kali ini punya fight, game plan semua akan bertukar lah, lain, takkan sama dah. Karena netizen banyak yang bilang Putra bisa main brutal di ronde 5 itu karena Ronaldnya sudah bocor. Dia tidak berani ngelakuin itu dari ronde pertama. Sebenarnya bagi saya benda tu saya rasa kesal apa yang dah terjadi. Lepas tu kan dah kena tolak 1 poin kan. So saya rasa macam, aku dah kena tolak poin ni, kalau aku tak pukul aku boleh drop point lah, boleh kalah round tu lah. So that's all lah, saya push gila-gila untuk menang round tu juga, faham tak? Yeah. So untuk fight di Beyond 7 ni, kita tengoklah dia akan jadi di round pertama ke, round kedua ke, round ketiga kita tak tahu. Nanti saya buktikan je lah. Any comment, Ronald? Ya, kalau dia main seperti itu ya saya sangat senang, karena itu yang saya tunggu. Saya juga kemarin masih baca-baca, karena ini Putra kok nggak sebrutal yang sebelumnya. Saya juga menunggu. Saya menunggu, ya berarti saya ya udahlah, kalau saya gini aja, saya rasa saya bisa mendominasi. Makanya saya nunggu dia brutal. Kenapa pas saat saya bocor di situ dia brutal gitu loh. Saya di situ udah mulai, apalagi kan hangat ya. Saya udah agak oyong-oyong di situ, tapi saya rasa udah paksa aja lah. Coba kalau posisi saya situ masih netral, mungkin seru itu kemarin itu. Cetak-cetuk. Oke. Any comment, Putra? Ada. Oke.
let's flashback to Beyond 6. Alright. First thing first, menurut kamu setelah spend 5 ronde bersama Ronald, dia nih what you expected atau below expectation, atau justru kamu terkejut Ronald nih melebihi ekspektasi kamu? Dah expect. Udah expect? Sudah expect. Sebab saya tahu dia orang yang kalau orang Indonesia kata baku hentam lah. Dia orang yang macam tu. Kalau orang Indonesia kata lah kan. So apa yang kita buat dia nak balas, apa yang kita buat dia nak balas. Memang saya dah expect dia punya gameplay lah. Oke, jadi nggak ada yang buat terkejut? Tak. Oke. Kamu, Ronald? Sesuai Perkiraan kamu, oh Putra sepertinya, atau kaget, ternyata lebih hebat dari apa yang saya bayangkan nih? Kalau saya sih, ya saya membayangkan kemarin tuh Putra itu akan lebih wow karena persiapannya melawan Ronald. Tetapi itu bukan Putra yang sebelumnya, yang di pikiran saya. Saya rasa nanti mungkin di Beyond 7 Putra akan mengeluarkan menurut saya Putra itu begini. Saya pingin lihat itu. Saya lihat siapa yang lebih yang bisa bertahan sampai ronde 5. Saya nunggu-nunggu itu. Semoga nanti di Beyond 7 dia mengeluarkan yang sebelum-sebelum brutalnya bagaimana. Saya nunggu-nunggu itu kemarin. Tapi ya kami dua kok sama-sama kalem ini loh. Saya juga mau masuk ragu-ragu, dia mau masuk juga ragu-ragu. Jadi ya kita lihat nanti di Beyond 7 apakah sesuai plan kita masing-masing. Saya punya plan ya pasti nggak perlu saya bilang. Ya kita lihat nantilah di Beyond 7 nanti. Putra, ini jadi pertanyaan. Kenapa di Beyond 6 kemarin kamu tidak sebrutal yang orang-orang kira? Terlampau, macam mana? Saya tu kalau fight kan, saya suka enjoy the fight tau, suka layan. Kalau saya rasa tak sakit, habis round pun saya tak nak sakit. Kalau saya rasa boleh habis cepat, saya nak habis cepat. So saya rasa dalam mindset saya, wah aku dah dominan ni 5 round, so aku main relax je lah. Itu yang saya fikir tau. Tapi di sebaliknya, masa saya pergi dekat corner ni, dia cakap kau main kat tempat orang, kau boleh round ni kau boleh 50-50, round ni kau boleh 60-40. So saya perlu tukar sedikit-sedikit di round 4, round 5, lebih kurang macam tu lah. Oke. Jadi lebih karena putranya, bukan karena Ronald yang membuat kamu nggak bisa brutal dari awal. Any komen, Ronald? Ya saya rasa nggak begitu sih. Emang plannya emang begitu, emang persiapan dia begitu. Dan dia ragu-ragu untuk masuk, bahwasannya Ronald ini punya kelebihan yang mungkin yang harus dijaga oleh Putra. Makanya kemarin dia ragu-ragu. Jadi untuk rematch ini Putra mungkin udah tahu kelebihan saya juga udah tahu kelebihannya, mungkin lebih lepas lah nanti. Oke. Nah, setelah spend 5 ronde di Beyond 6 itu, sebelum announcer announce the result, Putra sendiri udah yakin bahwa hasilnya akan Kalau menang? tanya diri sendiri tu memang dapat rasa yang saya menang lah. Kalau tanya dia pun dia kata dia menang. Oke, jadi sebelum mendengar tuh udah yakin? Udah yakin lah yang saya rasa saya menang time tu. Menang full 5 ronde atau bagaimana? Kalau kalau ditanya dia pun dia kata dia menang 5 round, faham tak? Iya. So kalau tanya saya kata saya menang 5 round juga. Oke. Emang Ronald juga merasa seperti itu? Ya dengan saya ulangi videonya, saya tonton ulang, saya juga begitu. Oke. Ya. Makanya ya saya bersyukur banget dikasih rematch ini karena ya udah ini jawabannya, nggak ada kata draw lagi. Oke. Ya, pastinya champion yang keluar. Setelah 5 ronde itu dari Ronald dulu, menurut kamu apa kesalahan kamu yang nggak akan terulang di Beyond 7 nanti? Saya ragu-ragu untuk masuk, sedangkan dia lebih tinggi, ya kan? Saya ragu-ragu masuk dan saya hanya mengandalkan dari apa yang kelebihan saya. Nah itu, jadi saya belum lepas dan kemarin itu emang ya itu strategi kami. Saya punya kelebihan, kenapa nggak itu yang saya pertajam? Nah itu, jadi untuk kedepannya kita nggak tahu apakah berubah, apakah lebih wow lagi kelebihan saya itu keluarnya. Kita tunggu nanti. Oke. How about you Putra? Apa menurut kamu mistakes kamu di Beyond 6 yang gak akan terjadi lagi di Beyond 7? Saya rasa saya terlampau enjoy the fight, terlampau memikirkan, terlampau banyak fikir time fight. So saya rasa macam dia cakap pun, kita lepas je. Untuk Beyond 7 ni, apa yang nak buat kita kena full kasih yang terbaik, habiskan je. Jangan nak simpan-simpan, jangan nak rasa teragak-agak, kita lepaskan je. Termasuk juga tentang rules. Betul. Terus saya janji saya tak akan ulangi lagi lah. Benda tu dah tak akan terjadi lagi. Oke. Kemarin sempat ada perdebatan tentang pukulan belakang kepala. Putra memang merasa itu terjadi? Betul. Ronald merasa melakukan itu? Maksudnya saya melakukan dia.
Putra kemarin bilang yang melakukan pelanggaran nggak cuma Putra, Ronald Ya. pun banyak pukul belakang kepala. Gini ya betul lah. Pas saat dia ngerangkul saya langsung otomatis. Adrenalin Ya. lah, adrenalin. Oke. Semua fighter ada sebenarnya. Berarti nggak sengaja kan? Gak sengaja. Dibilang nggak sengaja ya juga, tapi saat dia nyerang ya saya mau hook. Ya udah kena ya nggak apa-apa. Saya akuin ya oke. Namanya udah ada bukti, saya nggak bisa menghindar. Oke. Mantap, ini kedua fighter sekarang udah lebih tenang, lebih kayak lu udah karena tidak sabar bertemu ya, udah gak ada penasaran Ya, lagi. Ya kita udah tahu plannya, dia cara mainnya begini ya. Saya rasa tinggal pembuktian aja nih. Dan cakap banyak pun dah tak ada guna. Nanti orang tu akan pusing, orang ni akan pusing sana, akan pusing. So cakap banyak pun tak ada guna. Just fight and buktikan je sekarang. Nah, ini dia. Menuju Beyond 7 banyak yang bilang, Bung Dean juga kemarin bilang, netizen fighter semua bilang Ronald nih harus change his fight style kalau dia mau menang. Nah, Putra sendiri melihat Ronald capable untuk merubah fight style atau ya seperti Putra bilang, Ronald nih ya seperti ayam laga saja fightnya. Kalau dia datang di Beyond 7 dengan game plan yang sama, saya minta maaf, saya cakap memang Ronald akan habis. Tapi ya awak kena tukar and saya is not gonna be the same lah. Putra akan berubah cara fight saya setiap pertandingan. Sebab saya tahu dia datang mesti dia akan ubah dia punya game style. Saya tak akan jadi manusia yang saya dah tahu dia akan ubah, saya akan stick dengan game plan. Faham tak? So saya perlu berubah lagi, tukar lagi untuk bagi dia pening lagi dengan saya punya game plan. Ya bagus lah kalau begitu. Karena saya bukan di dunia kick striking, saya anak MMA. Sedangkan saya anak MMA aja bisa mendominasi. Kamu sama Fahri anak real Muay Thai. Itu aja bisa saya buat. Ya kita bisa buat real, bisa berdarah, bisa jatuh. Saya anak MMA. Artinya yang bisa dibilang lebih keunggulkan ke kick striking ya harusnya saya lebih lincah, saya lebih mendominasi walaupun saya seorang fighter MMA awalnya. Kamu setuju dengan orang-orang yang bilang kamu harus merubah fight style kamu? Kalau merubah sih tidak. Kenapa? Ya saya punya kelebihan, saya akan mempertajam kelebihan saya karena saya punya keunggulan itu. Karena kita lihat berapa kali saya fight yang dimana Fahri seorang Muay Thai bisa jatuh saya buat, Putra seorang real Muay Thai bisa saya buat dengan tangan saya ini. Gimana dengan besok lagi? Ya saya harus lebih pertajam bahwasannya boxing saya tuh punya kelebihan. Tapi kekurangan saya akan saya perbaikin. Gitu. Intinya kelebihan saya pertajam, kekurangan saya perbaiki. Tadi juga Putra bilang menuju pertandingan ini nggak cuma Ronald yang akan berubah, Putra pun bakal ada berubah. Any comment? Ya pastilah, karena kan dia udah tahu, karena sejak ketemu pertama pasti Ronald mainnya begini, Ronald begini stylenya, otomatis dia harus antisipasi di situ dan dia pasti udah mempersiapkan untuk bagaimana saat Ronald melakukan ini, ya pasti begitu juga saya. Putra suka melakukan calf kick atau overhook, ya saya juga ada defense nantinya. Apa yang harus saya lakukan? Ya sama. Begitu juga dia, begitu juga saya. Oke. Setelah kemarin 5 rounds you spend together, dari Putra dulu, menurut kamu apa kelebihan seorang Ronald? Kelebihan dia, dia hati-hati. Sebenarnya untuk jadi fighter ni semua orang boleh jadi fighter. Ramai je ada nak jadi fighter, tapi untuk nak dapatkan hati yang besar tu bukan semua orang boleh dapat. Memang susah. Walaupun orang kata yang dia dah champion, tapi once dia lawan dengan orang yang kuat sikit dia boleh KO. Dia takut. Sebab dia rasa budak ni nama besar lah. Aku kalau lawan dia aku rasa takut, so aku nak KO. Tapi dia ada nama yang besar, dia boleh nak habiskan berapa round dengan siapa-siapa pun. Itu bagi saya terhadap dia lah. Hati yang besar. Hati yang besar. Kalau secara fight style, tangan kirinya mungkin? Okey lah, not bad. Bagi saya biasalah, not bad. Oke, not bad. Any comment? Ya terima kasih ya. Ya gimana pun saya juga ke Putra ya, dia masih muda, karirnya masih panjang. Dan stylenya juga ya Muay Thai sekali, tapi ini kan dunia kick striking ya harus lebih memahami rules lagi. Kalau saya rasa kalau kamu lebih paham rules lagi mungkin jauh lebih baik lagi, apalagi lebih seperti lebih sportif lagi. Saya rasa jauh lebih baik lagi nantinya. Oke. Menurut kamu kelebihan dari seorang Putra? Kelebihannya apa ya? Ya dia lebih tenang aja. Oke. Itu aja sih ya. Kalau untuk secara serangannya, knee-nya, pukulannya biasa aja gitu loh. Masih biasa aja. Ya saya alamin nggak ada serangan dia yang bisa buat saya KO, saya rasa.
Dari kemarin saya rasain pukulannya, saya rasain knee-nya, tendangannya. Ya kalau calf kick kalau 1 2 3 kali ya pasti siapapun itu pasti akan melakukan memar. Gitu. Tapi kalau untuk ketenangannya saya akuin dia tenang. Oke. Any comment Putra? Nothing special about your punch, knee? Tak ada. Oke. Kalem ya dua-duanya. Oke, kalau gitu 5 rounds. Tadi kamu udah bilang Ronald ini punya hati yang besar. Kurangnya apa? Kurangnya maybe macam saya tak tahu lah, dia tak lepaskan ke apa kan. Macam saya pun hari tu dua-dua lah sama dia cakap saya cakap dia. Dua-dua tak lepaskan apa yang kita nak sampaikan sebenarnya time dekat ring tu. So sebab tu saya tak boleh nampak apa dia punya kelebihan, dia tak boleh nampak saya punya kelebihan. So tak boleh nampak. Oke. Ini jadi pertanyaan nih, apa memang yang membuat kalian berdua ragu-ragu waktu di Beyond 6? Karena hati-hati kah? Karena main event takut kecolongan kah? Apa yang membuat kalian nggak lepas di malam Beyond 6 kemarin? Kalau dari saya juga bingung ya. Di latihan kita keras sampai 12 ronde, kita bisa habis-habisan. Bahkan nggak ada yang sampai KO. Kenapa pada saat itu? Saya juga bingung kenapa ya. Masih menunggu-nunggu apa sih kelebihan saya, masih merasa-rasakan Putra ini kelebihannya di mana. Soalnya Fusra hanya ngelakuin calf kick aja kan. Saya nunggu-nunggu, siapa ini apa yang dilakukan dia. Saya tunggu-tunggu, ternyata nggak ada. Jadi saking nunggu-nunggunya, ya sampai habis 5 ronde. Oke. Jadi karena nunggu-nunggu itu. Bukan karena, kan banyak yang bilang Kakak Cal waktu lawan Putra terlihat bingung karena dia terbawa game plan Putra. Bukan karena itu? Bukan ya, setiap fighter punya plan-nya masing-masing, punya game plan-nya masing-masing ya. Kalau saya rasa enggak sih, saya butuhnya kemarin saya nggak ada sih. Saya jadi diri saya setiap fight emang begitu. Kickboxing, kick striking, MMA, saya lakukan ya sesuai. Saya nggak terpengaruh sama strategi dia atau bagaimana cara main dia, saya tidak. Oke. Kalau Putra sendiri, apa yang membuat kamu tidak lepas waktu itu? Apa karena kamu takut kecolongan kah? Hati-hati dengan strike-nya Ronald kah? Saya rasa saya terlampau enjoy time tu. Oke. Terlampau relax sangat sampai tak buat. Oke. Baru setelah ada di ronde 5 itu pas pemotongan poin baru rasa cap wish. Oke. Ya begitu juga saya. Kalau saya begitu juga pasti saya lebih wow juga. Karena kita harus ngejar. Karena apalagi dapat kartu ya kan. Gimana pun dibilang saya gak akan menang ini. Kecuali KO. Nah, itu. Oke, sekarang giliran kamu Ronald. Setelah menghabiskan waktu 5 ronde bersama Putra, apa kekurangan dari seorang Putra menurut kamu? Ya terlalu tenang sih, harus lebih brutal gitu loh. Biar lebih wow, tabrak-tabrak aja nanti kan 5 ronde itu. Gas aja. Saya pasti meladeni itu, nggak mungkin saya. Pasti saya ladenin. Kita kali di tengah-tengah, ayo gimana? Saya kan ilmumu bagus ya kan. Saya paling ya boxing saya adalah sedikit. Boleh lah kamu tajamkan ilmumu, saya tajamkan pukulan saya. Atau enggak tapi ya kembali lagi dia pakai strategi ya. Itu hanya ajakan aja. Oke. Ajakan aja. Iya. Kamu mau menerima ajakan itu dari ronde pertama langsung lepas, nggak perlu lagi? Kita tengok lah nanti. Oke, masih. Itu memang surprise nanti semua tuh. Alright. Oke. Nah, di akhir tahun ini bakal ada Grand Prix dan seperti yang kita tahu, kelas 61 kg jadi the most stacked division di Beyond saat ini. Banyak bintang baru, ada Umar, ada Aaron Clark, dan lain sebagainya, Nelson juga. Menurut kalian, orang di depan kalian ini, karena setiap negara cuma boleh 2 fighter, top 2 fighter yang akan bertanding di Grand Prix. Menurut kalian, lawan kalian di depan kalian ini pantas nggak ada di Grand Prix di akhir tahun ini? Mungkin dari Ronald, kamu melihat? Saya melihat pantas. Berarti dia top 2 Malaysian fighters. Dari Malaysia dia pantas. How about you? Kalau saya, bagi saya dekat Indonesia sekarang kalau 61 kg saya tengok ada 3 orang kan. Ronald, Aziz sama Fahri. So tiga-tiga orang ni memang macam mana pun perlu orang kata habiskan macam mana pun untuk nak dapatkan, sebab yang boleh main 2 orang kan, betul tak? So diorang 3 ni kena fikirlah macam mana. Maybe dia kena kalahkan ni, maybe dia kena kalahkan ini untuk nak main kat situ nanti. Fahri kan sudah kalah lawan saya, ngapain sebut dia lagi? Tak kan dia lawan kan dengan ini Kabilan. So dia perlu menang lawan Kabilan untuk nanti main dekat Grand Prix. Tadi kan Putra sebut siapa 2M itu, siapa Aziz. Terus siapa tadi lagi? Fahri. Saya kan Fahri sudah. Ya kalau ini
Ya kalau mau ketemu ya harus 2 ember sama baru saya mau. Oke, nanti kalau ada. Nah, kalau nggak mana mau saya. Oke. Berarti masuk nih, masuk ke The Prix. Oke. Nah, menurut kalian possible nggak di Grand Prix nanti, kan kalian melihat Putra nih layak ada di Grand Prix, Ronald nih layak ada di Grand Prix. Possible nggak kalian ketemu lagi di Grand Prix nanti? Nak kata possible tu atas rezeki lah. Kalau betul-betul orang kata dia punya carta tu tiba-tiba menaik, tiba-tiba terjumpa, itu nak buat macam mana memang kena jumpa juga untuk nak dapatkan sabuk World Champion tu kan. World Champion. Ya. Ronald? Kalau ketemu ketiga kalinya, wah seru banget 3 kali ketemu. 3 kali ketemu, apalagi ketemu pertama bel, ketemu keduanya bel lagi. Wah, ini meledak lah pokoknya. Jadi kalau secara pribadi, secara personal kan itu rezeki ya, namanya Grand Prix kan bagan turnamen. Tapi kalau secara hati capek nggak sih ketemu lagi? Kalau nak tanya, saya tak suka lah nak ulang-ulang sebenarnya. Okey. Tak best lah sebab kita nak cari pengalaman baru sebenarnya dengan fighter-fighter luar. Tapi yelah, kalau orang kata dah terjumpa nak buat macam mana? Mesti kena lawan juga. Tapi sebenarnya capek lah, Malas pengen lawan baru lah. Betul. New blood. Ronald? Ya begitu. Sama, saya juga pasti capek lah ini lagi. Kenapa yang bisa bila perlu ketemu yang lain? Masih banyak gitu loh. Tapi kalau emang udah namanya udah kita turnamen ya kan. Ya kalau ketemu di puncak ya amin. Kenapa enggak? Gas aja. Mantap. Ini semakin menarik pertandingan mereka. Sekarang aku kasih kesempatan untuk Ronald memberikan pertanyaan ke Putra. Oke, Putra. Pertanyaan saya, untuk nanti pertandingan, apakah nanti Putra akan membawa satu keluarga lagi kata sering? Apakah sesuai prosedur Beyond? Apa nanti lebih banyak lagi? Karena apalagi di negara, di Indonesia aja rame banget dibawanya. Apalagi di negara kamu, itu aja sih. Kalau bagi Putra, time tu maybe time orang naik tu bukanlah nak marah. Sebenarnya kan keputusan kan draw. Ronald sendiri tahu keputusan draw, tapi dia angkat tangan Ronald. Cubalah bayangkan keputusan draw tapi dia angkat tangan Putra. Tak ke coach dia marah. Ref, betul tak? Terkejut lah macam draw tapi angkat tangan Ronald. Macam tu lah. Sebab tu orang naik, orang nak bagi tahu, orang nak explain. Oh, sebenarnya pertandingan ini draw, bukan Ronald menang. Itu saja. Oh, berarti gitu. Ya berarti nanti di Beyond di Malaysia Beyond 7 Putra akan sportif sesuai apa yang dianjurkan dari Beyond, dari UCC, wasitannya berapa. Oke. Saya kira apalagi di negara kamu kalau bawa satu kecamatan ya kan naik gas ring, yang nggak bukan yang ada nanti bukan tanding kita. 4.000 penonton. Oke. Dari Ronald sendiri, tapi di Beyond 7 nanti wasit akan mengangkat tangan yang sama atau Oh, itu udah pasti. Amin, udah pasti. Itu udah pasti. Wasit tidak akan ragu-ragu lagi, saya pastikan itu. Nggak sabar saya nih. Dan ketika diangkat harus terima, nggak usah naik semua. Ya, yang naik ya cukup coach, celos, ya itu aja lah yang sama wasit-wasit lah. Nggak jangan satu Indonesia yang datang sana naik semua nanti kan, aduh. Di luar aja kita rame-rame. Any comment, Putra? Tak ada komen. Oke. Your turn now. Okey lah, saya tak ada pertanyaan lah. Saya bagi pesanan lah. Untuk Ronald, saya tahu kali ni kamu train hard, saya pun train hard untuk fight ni. Dia pun nak lawan dekat Malaysia, maybe crowd lain, semua saya harap mental ready, physical semua ready. Kita bermati-matian lah, buktikan dekat semua orang. Tak naklah nanti keputusan bosan ke apa ke. Kalau boleh kita tunjukkan game yang sportif, saya bagi sportif, awak bagi sportif. Enjoy the fight lah dekat sana. Ya, makasih. Harusnya saya yang ngomong sportif itu ya, karena saya sportif. Yeah. Karena coba tonton berapa kali saya bertanding, nggak pernah saya melakukan pelanggaran. Betul, cek aja, saya nggak pernah melakukan pelanggaran. Ya, harusnya saya ngomong itu Putra. Tapi makasih. Kalau untuk mental, untuk latihan saya keras, itu udah dari dulu. Mau siapapun lawan saya, baik saya di amatir, baik saya di pro, pasti saya serius. Totalitas saya. Bahkan sampai saya ngeluarkan, saya tinggal anak istri, kerjaan saya ngeluarkan duit demi untuk bagaimana cara saya bisa memberikan terbaik untuk di pertandingan itu. Jadi kalau itu nggak usah tanyakan. Kalau untuk nanti pertandingan di Malaysia, saya akan all in, habis-habisan. Ya, saya rasa juga Putra akan begitu. Udah nggak sabar saya udah. Ada pertanyaan lagi, Ronald? Oke. Palingnya saya nekankan aja. Mungkin udah untuk rules sudah muncul ya. Sudah muncul, udah bisa diakses. pelajarin ya.
Ya banyak pelanggaran yang tidak boleh, clean. Ini bukan Muay Thai, ini kick strike. Itulah bedanya Muay Thai sama kick striking. Mungkin Putra udah pelajarin. Ya banyak yang kemarin di Beyond 7 itu pelajaran Putra apa aja yang dilakukan. Saya juga benar diri apa yang saya lakukan mungkin ada yang salah juga. Saya akan memperbaikin. Intinya tetap sportivitas itu nomor 1. Oke, itu pesan Ronald buat. Iya. Sekarang terakhir Putra, pesan buat penonton di Malaysia, Indonesia. Oke, untuk penonton-penonton di Indonesia dan Malaysia, Putra minta maaf tak boleh nak, macam mana orang kata, nak sell the fight sangat sebab sebenarnya bercakap dengan Ronald pun dah 2 kali dah jumpa. So, saya harap yang korang nak tengok sebenarnya pembuktian. So, Putra akan buat yang terbaik. Putra akan tak sia-siakan masa Putra training. Habis-habisan untuk masa semua dah habis kan. So, ya, apa yang korang tengok nanti, Putra memang cakap korang akan puas hati lah nanti dekat Malaysia. Mantap. Ronald, giliran kamu. Oke, teman-teman, ya ini tidak sesuai yang saya harapkan karena mungkin Putra lagi puasa ya, kita hargain. Tetapi kami akan tetap menghibur dengan pertandingan kami nanti akan jauh lebih baik dari Beyond 6 ke Beyond 7. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan, dukung kami berdua, fighter Indonesia dan fighter Malaysia yang akan bertanding di Beyond 7 di Kuala Lumpur. Let's go. Oke, itu tadi face to face Putra versus Ronald 2 yang akan memperebutkan sabuk Beyond Kick Striking Asia. Jangan lupa saksikan pertandingan mereka di Beyond 7 yang disiarkan langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur tanggal 25 April 2026, disiarkan live pay-per-view di video. Dan ingat, jangan nonton bajakan dan jangan membajak. Thank you Putra, good luck. Tenang sekali. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.